Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Dr. Andus Haji Muhammad Yazid Mufti Lubis Al-Madinah mengajak kepada para jamaah, jangan lupa tonton channel Sohibul Kolbu, like, share, dan subscribe. Mudah-mudahan semoga menambah ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa lagi, bacalah ayat kursi paling tidak 3 kali, Qul huwallahu 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, tutup selawat 7 kali, baru berdoa, saudara hadirin. Ya. Itu saja kekuatan amalnya luar biasa, saudara hadirin. Nanti boleh rasakan Bapak Ibu, kalau sudah kita amalkan terus menerus, mau pagi mau sore, tapi minimal sekali 1 hari, nanti jarang sakit-sakitan. Ya. Karena belakangan ini Pak Bu, ada penyakit penemuan baru, saudara hadirin. Ya, saya dengar kabarnya ada penyakit penemuan baru, bukan COVID, enggak, BPSS, penemuan baru namanya, saudara hadirin. Sangat mengerikan ya, harus hati-hati. Ya, penyakit BPSS, harus hati-hati. Belum pensiun sudah stroke. Hati-hati. Hah? Ini penyakit penemuan baru, saudara hadirin. Umur 40-50 udah tak bisa apa-apa, saudara hadirin. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatul muttaqin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Amma ba'd. Para bapak-bapak kepala desa beserta jajarannya yang kita hormati dan kita banggakan, turut hadir pada pagi hari ini para ulama-ulama, ustadz-ustadz yang kita muliakan dan juga kita hormati, para badan kenaziran masjid beserta jajarannya juga yang saya hormati, para bapak satuan Satgas, alhamdulillah juga turut hadir, juga yang kita banggakan. Begitu juga tim YouTuber TV Kolbu Silaturahmi yang tidak henti-hentinya capek untuk mempromosikan kita, saudara hadirin. Semoga kiranya panjang umur dalam takwa, sehat-sehat, selamat-selamat, punya duit yang banyak dengan berkah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah, mari kita ucapkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Atas rahmat dan izinnya kembali kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka melanjutkan kajian kita khusus belajar ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Semoga kiranya apa yang kita uraikan pada pagi hari ini diberikan Allah kita senantiasa kekuatan zahir batin untuk mampu memahami sekaligus dapat pula mengamalkannya. Salawat beriring salam mari kita sampaikan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta untuk seluruh keluarganya dan juga para sahabat-sahabatnya sekalian. Mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini beserta kedua orang tua kita, insyaallah semoga kelak memperoleh syafaat di kemudian hari. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, mohon maaf suara agak serak, saudara hadirin.
karena banyak kali dipakai Pak Bu ya. Jadi harap dapat maklum saudara hadirin. Ya, itulah sebabnya sering saya sampaikan kalau kami ustaz-ustaz nih, ya maaf beribu maaf, memang kurang cocok teh manis. Ya, karena memang tambah serak dia. Menurut ilmu kesehatan, minum gula pasir kurang bagus. Tapi kalau bandrek susu boleh, saudara hadirin. Ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Sebelum kita lanjutkan kajian kita, saudara hadirin, pada bulan yang lalu, nanti mana tahu ada orang yang tanya, apa kitabnya Pak Ustadz sebagai pedoman mengajarkan ilmu tauhid, ilmu tasawuf, supaya jangan dikira orang nanti kesasar. Ya. Jadi kitab kita khusus tauhid atau akidah, hakikat insan nama kitabnya, saudara hadirin. Ya. Jarang dicari memang kitabnya itu. Khusus untuk akhlak tasawufnya, Al-Hikam nama kitabnya, saudara hadirin. Ya. Jadi dalam kitab hakikat insan tersebut semua dipreteli satu persatu di situ. Kalau bapak nanti ustadz punya, boleh saudara hadirin nanti baca. Nanti kalau nggak tahu tanya saya. Karena kajian tasawuf tidak semua orang saudarain paham. Ya. Paham aja sudah lumayan, apalagi mampu mengamalkannya. Beribadah ini kata Allah kan ada yang dibayar 10 kali lipat. Ada yang dibayar 100 kali lipat. Ada yang dibayar 700 kali lipat. Ada yang dibayar apan kasirah, tidak terhingga, saudara hadirin. Ya. Inilah golongan-golongan tingkatan orang-orang yang beribadah. Sama-sama kita melaksanakan ibadah subuh 27 kali dia derajat, maksudnya 27 kali lipat, tapi 27 kali lipat tersebut beda-beda. Ada yang 27.000, ada yang 27 juta, ada yang 27 miliar, begitu seterusnya, saudara hadirin. Ya. Pada bulan yang lalu Bapak Ibu, untuk supaya bisa kita akrab tersebut dengan para malaikat-malaikat, ya, itu harus dipatihahkan 7 patihah saya bilang. Sudah saya share di ya WA daripada Ustadz Ketua kita FSM. Nanti boleh diminta, amalkanlah setiap hari, saudara hadirin. Terserah mau jam berapa, mau kapan. Tapi yang sebagusnya, setiap mau tidur, ambil air wudhu dengan benar, sholat sunat wudhu 2 rakaat, sholat sunat tobat 2 rakaat, sholat sunat hajat 2 rakaat. Nanti baca istighfar 7 kali, baru Fatihah yang di situ 7 kali. Ya, bagus bacanya seperti yang saya tulis itu. Ila hadratin Nabi Muhammadinil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'ulillahi lahul Fatihah. Pertama Fatihah. Wa ila hadratil khulafa'ur rasyidin sadatina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum syai'ulillahi lahumul Fatihah. Baca Fatihah yang kedua. Wa ila hadratil malaikati Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail syai'ulillahi lahumul Fatihah. Baca Fatihah yang ketiga. Wa ila hadrati Nabi Allah Khidir alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, thumma ila ruhi waliullah Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni, Syekh Sayyidi Kandias, Syekh Utsman Al-Falati, Syekh Al-Majaduddin Al-Karmani, Syekh Ahmad Dairabi Syafi'i, Syekh Abdul Wahid, Syekh Abdul Qadir Jailani, qaddasallahu sirrahu wa nawwara darihahu, syai'ulillahi lahumul Fatihah. Baca Fatihah yang keempat, saudara. Tsumma ila arwahi abaina wa ummahatina wali jaddina wali jaddatina wali ustazina wali masyaikhina wali muallimina wa khususan wali walidayya ahlil kuburi minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwal syai'ulillahi wa lahumul Fatihah. Baca Fatihah yang kelima. Yang keenam untuk diri yang sebenarnya,
Wa khususon, di situ sudah saya tulis diri yang sebenarnya nama kita, saudara hadir. Wa khususon, diriku yang sebenarnya diri, az-zahir wal batin. Nanti di situ sudah ada. Sebutkan nama lengkapnya kitab, zahirnya. Batinnya duluan, baru zahirnya dengan binnya. Ya. Seperti kemarin saya bilang, misalnya namanya Jonti, bapaknya Jontor, ya. Jadi Jonti bin Jontor. Al-Fatihah. Wa khususon ala hadhihi Al-Fatihah, baca Fatihah. Kalau bisa lagi, bacalah ayat kursi paling tidak 3 kali, Qul huwallahu 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, tutup selawat 7 kali, baru berdoa, saudara hadirin. Ya. Itu saja kekuatan amalnya luar biasa, saudara hadirin. Nanti boleh rasakan Bapak Ibu, kalau sudah kita amalkan terus menerus, mau pagi mau sore, tapi minimal sekali 1 hari, nanti jarang sakit-sakitan. Ya, karena belakangan ini Pak Bu, ada penyakit penemuan baru, saudara hadirin. Ya, saya dengar kabarnya ada penyakit penemuan baru, bukan COVID, enggak, BPSS, penemuan baru namanya, saudara hadirin. Sangat mengerikan ya, harus hati-hati. Ya, penyakit BPSS, harus hati-hati. Belum pensiun sudah stroke. Hati-hati. Hah? Ini penyakit penemuan baru, saudara hadirin. Umur 40, 50 udah tak bisa apa-apa, saudara hadirin. Ya. Nah, ini salah satu tersebut solusinya. Amalkanlah Fatihah ini. Bila kita amalkan seperti itu Fatihah 7, samalah hakikatnya menghadiahkan Fatihah seluruh alam ini. Nanti satu ketika setelah bapak ibu tersebut sudah rutin lebih dari 40 kali, nanti baru saya kasih tahu bagaimana mengkontakkan WA malaikat Israel, WA malaikat Mikail. Saya kasih tahu, saudara. Nomornya ada di kantong saya, saudara hadir. Ya. Jadi kalau Israel perpanjang kontrak, kalau Mikail supaya cerah cuaca. Tadi kan mau hujan ya kan? Pagi tadi mau hujan. Ya. Jadi supaya enak hidup ini, saudara hadirin. Apa bisa Pak Ustaz? Bisa. Tak ada yang tak bisa. Cuman tidak boleh kita ujub, apalagi sombong. Tidak boleh, saudara hadirin. Jadi kalau ada orang buat salah di kampung tuh, sudah 7 kali dikasih tahu, 7 kali. Tidak boleh 3 kali. Sudah 7 kali dikasih tahu, nggak mau juga dia, WA malaikat Israel, saudara hadirin. Boleh Pak Ustaz, boleh. Daripada menyomak dia bikin dosa aja, saudara hadirin. Ya. Ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita sambung kajian kita. Paling tidak 10 menit lagi, saudara hadirin. Yalah, kita kan sampai tengah 8, mana boleh. Nanti tanya jawab lagi 15 menit, tidak mungkin lah, ya kan? Ya. Orang pun pulang awal tengok matahari, bukan tanggung. Itu makanya sering saya sampaikan. Kalau pas saya ceramah, tahu saya banyak kali kata sambutannya. Ya. Apalagi orang mendeli, sonon, nggak pernah sekilo. Ya. Kalau saya tepat waktu saya Pak, tetap. Mau panjang pun Bapak buka dimanya, kalau saya no problem. Jam tetap saya buat tetap sebagaimana biasa, saudara hadirin. Kenapa Pak Ustaz? Supaya kita berbiasakan tersebut, namanya kita supaya amanah Pak. Ya, supaya amanah. Kalau sempat lewat tengah 8, kan gawat kita ini. Ya, ini kue kurang menunya kalau tengah 8 lewat, saudara hadirin. Ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Ya. Rukun iman yang ketiga, memahami kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab yang diturunkan Allah Bapak Ibu yang wajib kita imani, sebagaimana orang beriman 104 banyaknya. Wajib diimani dan juga wajib diamalkan. Itulah sebabnya kitab orang Yahudi, kitab Talmud tidak boleh diimani apalagi diamalkan. Ya, orang Yahudi kitabnya Talmud namanya. Ya. Begitu juga kitab orang Kristen. Kristen kan sekarang kan 2. Dulu kan di Indonesia agama cuma 4. Kristen pecah 2,
begitu juga Buddha pecah dua. Kristen satu tersebut, Kristen Katolik, itulah kitabnya Bible Perjanjian Lama. Satu lagi Kristen Protestan, kitab Bible Perjanjian Baru, saudara hadirin. Begitu juga kitab Buddha. Kitab Buddha itu kan dulunya kan satu, jadi sekarang dua agama, satu Buddha, satu Konghucu. Jadi kalau Buddha Tripitaka atau tiga kantong atau tiga bagian. Itu dalam kitab Buddha, saudara hadirin. Karena saya sedikit banyaknya saya pelajari, itu maka saya pandai sembahyang Buddha itu. Amitabha, 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 lang boy cai. Ya kita kan gongsi Pak Chow ini. Lang boy cai pe wang siang leng moi tai. Ini lidinya begini dia, lidinya itu lupa maksudnya. Ya. Baru di WA-nya malaikat tersebut. Kalau kita malaikat Mikail, kalau orang itu kan Dewi Kuan Yin. Dewi Kuan Yin, Dewi Kuan Yin, Dewi Kuan Yin, Dewi Kuan Yin, cepet Tio, cepet Tio, cepet Tio. Makanya orang itu kaya-kaya, Pak. Betul saya bilang. Kaya-kaya. Dia berdoa tuh positif tinggi, saudara hadirin. Tengok, sekali minta aja, paling sedikit cepet Tio, bahasa Mandarin, 100 juta. Makanya kaya-kaya. Itulah pengajian orang Buddha, nggak pernah macam kita begini. Nggak pakai kue, saudara hadirin. Semua nasi gurih, rata-rata, saudara hadirin. Iya, betul saya bilang. Ya, kita bukan nyindir, enggak. Ya, orang 100 juta. Ya. Ini lewat kota ada juga aku tengok tak menyumbang. Parahnya minta ampun, saudara hadirin. Ya. Berjalan pakai remote kota itu, kayak nggak ada tersebut. Terus. La ilaha illallah. Rugi. Walaupun nggak banyak, 5.000 pun sumbang, saudara hadirin. Kalau lewat kota itu. Kalau parah kali, jangan tahu orang, jangan sampai bunyi dia. Jangan sampai bunyi. Ya. Di malaikat heran. Ya. Nah ini Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Kitab yang wajib diimani tersebut di dalam konteks Islam 104, Pak. Banyaknya kitab itu, saudara hadirin. 60 jilid diturunkan Allah pada Nabi Sis alaihissalam. Nabi Sis itu anak Nabi Adam yang paling terakhir. Karena dalam sejarah yang paling sahih, anak kakek kita tersebut 40 orang, saudara hadirin. Setiap lahir kembar. Nah itulah sebabnya dulu maka diambil dari Nabi Adam tersebut. Orang-orang mendeling itu kan maranak 10 pitu, marboru 10 onong. 17 tambah 16, 33, saudara hadirin. Itulah sebabnya pulang kita ke kampung, walaupun kecil rumahnya, beranak jalan terus, saudara hadirin. Ya. Nah ini Bapak Ibu, saudara hadirin. Nabi Sis tersebut yang bukan rasul. Kan ada yang rasul, ada yang nabi. Ada yang nabi sekaligus rasul, kan ada yang seperti itu dia. Nanti kita bahas berikutnya kan begitu. Kan kalau rasul dalam sejarah lebih kurang tersebut 313 rasul. Kalau nabi 124.000 saudara hadirin. Ada yang nabi tapi tak rasul. Kalau nabi dia itulah saudara hadir lebih kurang 124.000. Termasuk Nabi Khidir tadi kita diakan, Nabi Yahuda, Yoesa, Nabi Daniel, Nabi Yeremia, semua saudara hadir. Ada yang nabi sekaligus rasul 313 yang wajib diimani 25. Adam, Idris, Nuh, Saleh. Ada yang juga nabi tapi tidak rasul, tidak juga nabi. Kitalah itu saudara hadir. Nabi Rong, Nabi Awak, Nabi Sulan, Nabi Tilan, Nabi Aso. Ya.
Nabi awak, saudara hadirin. Ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Inilah kalau udah terang kali, nggak enak ceramah. Sinar matahari itu kan, ya. Udah nampak dia, saudara hadirin. Isra sudah mulai habis, tengah 8 paling lambat habis Isra. Karena subuh kan hampir tengah 6. Isra itu yang paling afdol 1 jam 10 menit dari waktu subuh. Sebenarnya 90 menit dia sudah masuk waktu, tapi masih diragukan, tanggung. Buatlah 1 jam supaya lihat afdol tersebut. 1 jam 10 menit dari waktu subuh masuk waktu Isra, 1 jam waktunya, ya. Jadi sekarang agak lambat, tengah 8 habis Isra. Maka kita buat nanti tanya jawab supaya tetap dapat 7.15 kita buat tanya jawab. Jadi supaya tetap kita tersebut pulangnya tetap tengah 8. Mau jam berapa pun mulainya, ya tetap tengah 8 pulangnya. Supaya apa? Jangan orang curiga. Nanti bahaya. Bikin apa orang tuh? Nah, ini bahaya. Biasa kok cepat pulang belum ketahuan. Ini kok lama-lama kali pulang. Ada apa? Abang bikin partai baru. Bahaya. Padahal kita tidak bikin partai baru, cuman kita usung kembali kepala desa yang baru. Kan begitu dia. Ya haruslah lanjutkan, ya kan? Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Nah ini Nabi Sis alaihissalam 60 jilid diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala. Anak Nabi Adam yang paling terakhir. Kemudian Bapak Ibu 30 jilid diturunkan Allah pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada saat itu belum kitab, namanya suhuf, lembaran-lembaran kitab. Itulah sebabnya ada ayatnya, sufi Ibrahim wa Musa. Kalau disebut nama Nabi, Rasul Bapak Ibu, kapan saja sunat dijawab, ya, alaihi salam kalau satu Nabi. Kalau 2 Nabi dan seterusnya alaihi massalam, karena jamak. Kalau baginda Rasulullah Muhammad bukan alaihi salam, sallallahu alaihi wasallam. Sunat saudara, selalu. Tapi kalau dibaca imam di dalam sholat tidak boleh dizaharkan. Awas hati-hati. Imam biasa tarawih, sabbihisma rabbikal a'lal ladzi khalaqa fasawwa dan seterusnya. Sufi Ibrahim wa Musa, tidak boleh dizohirkan alaihi wassalam, tidak boleh. Kenapa? Karena itu tidak termasuk bacaan sholat. Jawab dalam hati aja, saudara hadirin. Sholat itu ada peraturannya, ada rukunnya, tak boleh, ya. Karena banyak juga orang kadang-kadang sholat Jumat macam lebah suaranya, saudara hadirin. Sufi Ibrahim wa Musa alaihissalam. Awas hati-hati, saudara hadirin, ya. Dalam sholat itu ada peraturannya. Nanti kita kupas tuntas sampai mendetail. Kenapa kok Fatihah kok dibaca? Ada apa? Kok enggak yang lain? Ada apa? Sebagai dalilnya memang ada hadisnya, tapi riset lagi menurut akal yang sehat. Kenapa kok dia? Berarti ada apa-apa di Fatihah itu. Maka disebut ummul kitab Fatihah itu. Ya, tidak sempurna kalau tidak ikut dia. Ini dia salah satu, saya. Supaya nanti bagus ibadah yang kita kerjakan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kalau yang sudah biasa ikut Ahad pagi akbar ini, jangan tinggal kalau bisa, karena kajian kita ini bersambung. Insya Allah sampai nama Tuhan yang ke-100 nanti saya sampaikan lengkap dengan dalilnya, ya. Nama Tuhan yang ke-100, awas salah dengar, bukan Tuhan yang ke-100, awas hati-hati. Pernah saya mengajar di Perumnas Helvetia, sudah lama saya mengajar kuliah subuh seperti ini juga. Jadi bapak itu baru ikut masuk, agak ngantuk-ngantuk. Jadi saya sampaikan nama Tuhan yang ke-100, pendengaran dia Tuhan yang ke-100. Besok ngomel dia kemana-mana, ya. Kebetulan jumpa dengan saya, Pak Ustadz, ada apa? Bagaimana menurut Pak Ustadz? Kenapa rupanya Pak? Itu ada pengajian di masjid kami. Apa itu rupanya? Ngeri juga saya. Apa rupanya? Masa kata Ustadz itu ada Tuhan yang ke-100? Ku tambah, gila Ustadznya itu, gila, saya bilang. Gila itu, saya bilang. Ya. Iya, aku nggak masuk di akal, kan.
Jangankan Pak Tuhan yang ke-100, Tuhan yang kedua aja tak boleh. Apalagi Tuhan yang ke-100. Iya, aku rasa pun gila itu memang Pak Ustaz. Ya. Siapa kata ustadznya? Ustadznya katanya kayak ada marganya, marga lubis. Sepengetahuan saya Pak, kalau Tuhan yang ke-100 tak ada, tapi kalau nama Tuhan yang ke-100 ada, saya bilang. Bapak salah dengar apa tidak? Itulah nggak tahu saya, tapi aku dengar Tuhan yang ke-100. Ustadznya ada lubis-lubisnya, iya. Ya itu saya lah itu ustadznya. Hah? Jadi ustadznya iya, bukan Tuhan yang ke-100, nama Tuhan yang ke-100. Oh begitunya. Itu akibat apa? Baru pertama ngaji, rap datang pun ngantuk. Nah itulah akibatnya. Ya. Jadi supaya jangan salah, supaya nanti betul-betul kita memahami agama ini zahir dan batin. Ya, zahir dan batin, saudara hadirin. Supaya apa Pak Ustaz? Pertama-tama mengaji sudah saya kasih tahu rahasianya. Supaya berubah pola pikir kita, berubah daya zikir kita, berubah gaya hidup kita, berubah keadaan hidup kita, saudara hadirin. Dengan agama ini bisa dirubah pola pikir itu, bisa dirubah daya zikir itu, bisa dirubah gaya hidup itu, bisa dirubah keadaan hidup itu. Ya. Ini Kepala Dinas Provinsi Sumatera Utara Peternakan depan Kodam, karena pernah saya ceramah sekali. Dia sekarang mulai Sabtu besok pagi seperti ini juga pengajian duha, dia mau buka dengan teman-teman yang khusus. Ya, karena kajian kita ini Pak Bu memang jarang dijumpai. Nanti boleh tanya yang lain. Banyak orang mengajar ilmu tasawuf tapi tidak terbuka. Cuman kulit-kulit aja, saudara hadirin. Ya. Membukakan tidak, kita tahu ada banyak, seperti makan pisang, buka kulitnya, nampak isinya, tahu rasanya, saudara hadirin. Ya, memang harus begitu. Kalau tidak ngapain hidup ini, mana mungkin? Ya, itulah sebabnya saya bilang, kalau betul kita amalkan agama ini, tidak ada Pak yang melarang hidupnya, tak ada. Tak ada. Saya nggak yakin saya itu. Karena sudah ada ayatnya, wa may yattaqillah. Kalau kamu betul dekat dengan Allah, rezekimu tak diduga-duga, bayangkan. Ya. Semua tak diduga-duga. Haji kita nggak diduga-duga, rumah kita nggak diduga-duga, mobil kita, harta kita nggak diduga-duga. Allah Maha Kaya, saudara hadirin. Inilah perlunya diamalkan. Banyak orang rajin beribadah, tapi belum tepat sasarannya. Ada yang orang rajin tepat sasarannya, tapi belum rajin beribadah, belum bisa, saudara hadirin. Dia harus rajin beribadah, tepat sasarannya. Ini dia, saudara hadirin. Itulah makanya majelis tabligh itu Pak sangat bagus sebenarnya untuk melatih orang supaya rajin beribadah. Cuman tinggal rajin ngajinya. Supaya apa? Tepat sasaran. Seperti zikir, tidak perlu banyak kali sebenarnya sampai bebui mulut awak. Tapi yang lebih bagus, banyak dan memang tersebut makrifat dia. Ya. Itu nanti yang bisa, sudah. Ucapan kita tersebut asil. Apa yang kita ucapkan kejadian. Apa yang kita ucap kejadian. Apa yang kita pegang nanti berkah dia, saudara hadirin. Ya. Inilah perlunya dipahami kitab tersebut. Cuman waktu kita terbatas. Nah, itu masalah. Tidak mungkin. Tak boleh. Ya. Jangan sampai menyalahi orang-orang tua, tak boleh. Ya, nah, ya, panitia masjid ini pun harus kita hormati juga. Kan batas kan tengah 8, walaupun dibolehkan kita sampai zuhur, tapi kan nggak mungkin lah. Ya. Kan masih ada kerja kita yang lain kan begitu. Jadi mudah-mudahan ya insya Allah ya terpaksa lah bulan depan lagi Bali. Namanya juga usaha ya. Nah, cobalah nanti panitia-panitia. Kalau saya yang ceramah jangan banyak kali. Ya. Saya sudah sanksi juga tadi. Kalau sempat 3 kepala desa tadi yang naik, apa nggak gawat lagi, saudara hadirin? Ya. Nah, mudah-mudahan sebelum kita tutup doa, kita hadiahkan nanti Fatihah kepada almarhumah ibunda tercinta, salah satu teman kita Satgas. Semoga diterima Allah ibadah kita hari ini.
mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.